Tahukah kamu, di balik sunyinya desa-desa di Rembang Purbalingga, tersimpan jejak seorang wali besar, yang ilmunya tersambung hingga Baghdad. Tidak banyak yang mengenalnya hari ini. Namanya jarang tercatat di buku sejarah besar, namun di kalangan tertentu, beliau dikenal sebagai Syekh Sayyid Ahmad Al-Mansyur, seorang ulama besar, yang silsilah ilmunya dinisbatkan hingga Sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bayangkan ini, ratusan tahun lalu, saat Nusantara masih dipenuhi hutan dan pesantren sederhana, datang seorang alim tanpa ambisi kekuasaan. Beliau tidak mengejar tahta, tidak mencari sorak manusia. Beliau memilih mengajar dalam diam, menanam ilmu seperti benih, pelan tapi mengakar kuat. Syekh Sayyid Ahmad Al-Mansyur dikenal sebagai seorang Sayyid, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya terjaga, akhlaknya lembut, ilmunya tidak sembarangan. Dalam sanad keilmuan dan rohani, beliau dinisbatkan sebagai murid dalam jalur ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah di Baghdad. Bukan murid biasa, melainkan pembawa amanah dakwah. Ilmu itu dibawa menyeberangi zaman, hingga akhirnya bersemi di tanah Jawa. Dari Rembang Purbalingga, jejak dakwah itu bergerak. Cahaya ilmu itu tumbuh, bukan dengan pedang, melainkan dengan akhlak dan keteladanan. Para santrinya tidak hanya belajar fikih dan tasawuf, mereka belajar hidup sederhana, belajar menundukkan ego, belajar mendekat kepada Allah tanpa merasa paling suci. Yang menarik, beliau tidak meninggalkan istana, tidak membangun kerajaan, namun meninggalkan manusia-manusia berilmu. Dan itulah warisan terbesar seorang wali, bukan harta, bukan kekuasaan, melainkan ilmu yang terus diamalkan. Hari ini, makamnya mungkin tampak sederhana, namanya mungkin tak viral, namun silsilah ilmunya tidak pernah terputus. Karena selama masih ada yang mengingat, selama masih ada yang mengamalkan, cahaya Syekh Sayyid Ahmad Al-Mansyur akan terus hidup. Ya, tersambung hingga Baghdad, tersambung hingga para wali, dan bermuara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan kita yang menjaga kisah para wali Nusantara, lalu siapa?